Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurul Mahidah, Saya Abdul Malik, saya Maudie Sonia. Dan saya Muhammad Afian Farham. Kali ini kami akan membuat Video penjelasan pembuatan grafik pada GeoGebra dengan menggunakan media botol le mineral. Selamat menyaksikan. Nah, di sini pertama kita akan masukin gambar. Nah, gambar yang dimaksud ini adalah gambar media yang ingin kita gunain. Nah, di sini kita akan gunain botol le mineral ya. Nah, ini dia. Lalu kita panjangkan botol le mineralnya sampai 16. Nah, dari 0 sampai 16 di sumbu X. Lalu di sini kita zoom, kita akan membuat poin-poinnya. Nah, ini di sini poin C, poin D, poin E, poin F, lalu di sini G, di sini H atasnya, di sini I, lalu kita turun di sini J, K, K-nya. Nah, J, K. Nah, lalu lengkungannya kita buat L. Nah, di sini jangan jauh-jauh kasih poinnya agar poin-poinnya ini dapat membentuk kurva dari botol le mineral ini. Nah, jadi gunanya poin ini untuk membentuk kurva dari media yang kita gunain ya. Oke. Nah, jadi kalau dia lengkungan, jangan kasih jarak yang terlalu jauh agar kurva yang nanti dibuat itu sama seperti gambar atau media yang kita gunain. Nah, di sini kita taruh T. T-nya di sini kita kasih pas angka 7 aja ya, guys. Iya. Oke, kasih naik. Oke, pas. Nah, lalu T, U, V, W, V di sini, W, Z. Nah, di sini A1, A2, B1 maksudnya, C1, D1. Di sini E1. Nah, lalu kita geser dulu. Nah, oke. Lanjut di sini. Nah, karena di sini dia sudah lurus, guys. Jadi kita nggak apa-apa, tidak apa-apa kalau kita kasih jarak yang agak jauh, karena grafik atau kurvanya nanti ini bakalan lurus. Tidak bukan yang kayak tadi, bukan lengkungan ya. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa kita kasih jarak agak-agak jauh seperti ini. G1, H1, I1, J1, lalu K1. Nah, sudah jadi. Di sini kita zoom out dulu, kita lihat. Nah, oke, udah bagus. Lalu di sini kita pergi ke setting, kita ke color. Nah, kita turunin opositasnya agar kurvanya nanti kelihatan ya, titik-titiknya lebih jelas. Nah, oke, sudah. Oke, selanjutnya kita beri list poin dari poin C hingga poin K1 ya. Nah, terus kita ketik di input yaitu fit poly. Kita pilih yang bagian pertama, lalu list poinnya yaitu E1, L1. Lalu kita coba beberapa angka hingga kurvanya itu dapat menyentuh poin-poin tersebut. Seperti yang kita lihat, ini poinnya 8, sudah hampir menyentuh secara keseluruhan. Kita zoom dulu ya. Kita lihat poin-poin apa saja yang belum tersentuh. Nah, seperti ini contohnya, tuh poin G belum, lalu poin T, U, V belum juga, terus poin ya G1 juga belum.
sehingga kita perlu list pointnya itu secara dibagi-bagi, secara terbagi-bagi. Nah, sebelum itu kita ubah dulu desimalnya agar fx-nya ini tidak 0x pangkat 8 tetapi 0, sekian. Itu. Oke, selanjutnya kita itu maaf. Itu sudah ya, sudah ada koma-komanya. Sekarang kita lanjut ke list point. Poin pertama yaitu C sampai poin I. Lalu selanjutnya kita list point lagi dari poin I hingga poin T. Nah, mengapa di sini kita I-nya kenal lagi? Kan pertama tadi C sampai I, lalu diulang lagi dari I hingga T. Nah, agar pada titik atau poin I ini sumbu yang terbentuk itu dapat tersambung gitu, terhubung. Oke, tadi ada perubahan ya, list pointnya itu dari I sampai V. Selanjutnya kita beri list point lagi dari poin V hingga poin 1. Oke. Dan terakhir yaitu poin K1 hingga K1. Nah, ada beberapa list point L2, L3, L4. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membuat grafik dengan memasukkan list point yang sudah dibuat tadi. Yang kedua tadi fit poly L2 dengan derajatnya kita lihat di sini 3. Oke, kita masukkan 3 derajatnya karena sesuai. Selanjutnya kita buat fit poly yang ketiga, yaitu dengan memasukkan fit poly, masukkan list pointnya tadi L3 dengan derajat. Kita lihat di sini, kita bandingkan antara 2 dan 3, 4 sepertinya belum, 5 kita lihat sesuai atau tidak. Oke, berarti sesuai yang kelima derajatnya. Selanjutnya kita buat fit poly yang keempat, yaitu dengan memasukkan fit poly tadi, masukkan listnya L4, dan kita lihat di sini derajatnya kita masukkan 2 atau 3. Kita lihat perbandingannya, dan sesuai tadi adalah yang sesuai saat ini adalah 3. Nah, selanjutnya kita membuat fit poly yang kelima, yaitu dengan masukkan fit poly, pilih list pointnya, kita list pointnya L5 dengan memasukkan derajatnya yaitu 1 karena ini merupakan suatu garis lurus seperti itu. Oke, selanjutnya adalah memasukkan function ke dalam grafik. Selanjutnya, setelah kita membuat kurva menggunakan fit poly, kita akan membatasi kurva tersebut dengan menggunakan rumus function. Nah, function, lalu function yang start x value and end x value. Nah, di sana kita kasih masuk fungsi pertama gx dengan batas awal 0 dan batas akhir 2. Nah, di sini ditandai dengan hijau tebal, di sana sudah dibatasi, dan batas akhirnya di titik I, di titik 2. Nah, lalu langsung ke fungsi kedua, kita batasi fungsinya yaitu hx dengan batas awalnya 2 sampai dengan batas akhirnya di huruf V, di titik V sampai 8. Nah, tandai warna biru tebal di sana. Lalu langsung ke fungsi ketiga. Di fungsi ketiga ini juga dibatasi mulai dari titik V sampai dengan titik E1. Fungsi ketiga yaitu fungsi px. Nah, px di sini dengan batas awalnya 8 sampai dengan 11 di titik E1. Nah, itu bisa dilihat di layar. Warna ungu, ungu tebal sudah dibatasi di sana. Dan fungsi terakhir. Nah, fungsi terakhir ini yaitu fungsi qx. Nah, qx dengan batas awal 11 di E1 sampai dengan 16 di K1.
Oke. Nah, di sini sudah terlihat dia telah dibatasi dengan warna coklat di sana. Nah, lalu kita telah membatasi keempat kurva atau keempat fungsi yang kita telah buat. Nah, dengan yang pertama ini X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Yang kedua X lebih besar sama dengan 2 kurang dari sama dengan 8. Ketiga, X lebih besar sama dengan 8 dan kurang dari sama dengan 11. Dan terakhir, X lebih besar dari sama dengan 11 dan kurang dari sama dengan 16. Nah, bisa kita lihat di sini keempat fungsi ini menggunakan atau desimal di belakangnya itu sangat banyak. Bisa sampai sekitar 10 desimal di sana. Nah, untuk mempermudah penghitungan volumenya, kami mengubah desimalnya yang dari 10 menjadi, kita coba 3 dulu. Nah, di 3 masih nilainya masih kelihatan 0, desimalnya 3 desimal di belakang koma, 2 desimal masih kelihatan nilainya juga. Nah, kalau kita coba 1 desimal, nilai ini tidak kelihatan seperti 0x. Nah, itu nilainya tidak kelihatan, makanya kita pakai yang 2 desimal. Nah, jadi keempat fungsi yang telah diubah desimalnya tadi kami akan hitung volumenya untuk mencari keseluruhan volume dari benda yang kami cari, yaitu botol le mineral sedang. Sekian dari kami penjelasan untuk GeoGebra. Hasil volume akan tertera di bawah. Oke, terima kasih.